Seberapa sih itu aku? Daku memberi ruang bagimu untuk memahami waktu. Tak ingin daku mengulangi cara yang sama untuk
mengerti tentang kita. Jangan paksakan bila rindu hilang makna. Mencari serpihan rasa percaya yang sirna untuk kembali ke awal. Berikan ku alasan untuk tetap bersamamu setelah lelah berharap. Berjarak dengan waktu, semoga mendewasakan arti rasa satu itu. Berkaca kau dan aku. Tak ingin daku mengulangi cara yang sama untuk mengerti tentang kita. Jangan paksakan bila rindu hilang makna. Mencari serpihan rasa percaya yang sirna untuk kembali ke awal. Berikan ku alasan untuk tetap bersamamu setelah lelah berharap. Berjarak dengan waktu, semoga mendewasakan arti rasa satu itu. Berkaca kau dan aku. Oh, jalan kita memang penuh liku. Berharap kepastian kan ada untuk kembali ke awal. Untuk tetap bersamamu. Berjarak dengan waktu, semoga mendewasakan arti rasa satu itu. Berkaca kau dan aku. 102,5 Cianjur FM Radio Kamet Bare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Resi sudah dengan Ibu cantik yang kayaknya Mitra juga udah kenal. Dan apalagi kalau di dunia model, karena beliau ini seringkali mengadakan fashion show bertemakan batik, dan kemarin juga baru saja dilaksanakan. Dan sebelumnya kita perkenalkan dulu ada Ibu Eliana, atau yang kita kenal adalah Ibu Dahlia. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Neng Resti. Aduh, semangat di hari Ibu ya. Betul, dan Selamat sebelumnya hari ini. Resti juga mau ucapin selamat hari Ibu ya Ibu sayangnya. Dan Iya. karena ini ibunya batik se-Cianjuran ya semuanya. Amin, Semoga ya. selalu disehatkan dan karya-karya Ibu selalu memberikan yang terbaik dan luar biasa untuk Kabupaten Cianjur. Amin. Ibu boleh sebelumnya sapa dulu mitra Cianjur FM di rumah biar Siap. yang mana Ibu Dahlia teh katanya? Oh yang ini. Silakan Ibu. Oke, Sampurasun Akang Teteh Cianjur Raya. Hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Desember yaitu Hari Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk ibu-ibu semua, momi-momi, emak-emak, teteh-teteh juga yang akan menjadi ibu. Sekarang hari besar ibu-ibu di Indonesia. Betul sekali. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Eliana Trisnawati. Bisa banyak panggilannya, ada
Ibu Dahlia, ada Teh Lia, ada Bu Eliana, itu mah enggak. Betul. Semua sama kok. Tinggal enak manggilnya seperti apa Nah, aja. itu dia. Iya. Jadi owner dari Batik Dahlia atau Dahlia Batik Genturan. Nah, ini Ya. dia dari kemarin yang tanya-tanya, yang cari-cari yang mana ada di sini sekarang ya. Tapi Ya. Ibu, kalau boleh tahu, kenapa jadi dari Ibu Eliana dan orang taunya itu adalah Ibu Dahlia? Ah, Dahlianya dari mana nih Bu nih kalau boleh tahu? sebetulnya nama Dahlia itu nama panggilan kesayangan dari papa ya, dari bapak saya. Karena saya anak perempuan satu-satunya, jadi dipanggilnya Dahlia, nama bunga yang memang disukai bapak saya. Oh betul, baik. Jadi bunga yang indah. Nah, Jadi sampai sekarang lah ya Bu ya Betul. jadinya Dahlia. Oke, Iya. oke. Dan Bu, kalau dari Dahlia Batik Genturan ini sudah berdiri sejak kapan Bu nih kalau boleh tahu? Oke, kita berdiri dari tahun 2010, bertepatan dengan Hari Ibu juga tanggal 22 Desember kita Hari sudah ini ulang 15 tahun. Masya Iya. Allah. Eh, Berarti hari ini tepat 15 tahun Batik Dahlia berdiri. Oke, betul. baik, Iya. baik. Dan ini Resi yang Resi lihat juga karena sangat banyak sekali, sudah banyak memang apalagi di Kabupaten Cianjur ya Bu ya, yang memang selalu menggunakan dari Batik Dahlia ini. Dan kalau dari Batik Dahlia atau Dahlia Batik Genturan ini sudah penjualannya ya Bu ya, ini penjualannya apakah memang hanya di Cianjur saja atau memang sudah ke mancanegara nih Bu, seperti apa Bu? Ya, berjalannya waktu, proses ya, selama 15 tahun. Alhamdulillah untuk beberapa tahun ini kita sudah merambah pasar internasional. Iya. Kita mulai dari undangan oleh Kedubes, kita dipanggil juga untuk usaha antar negara, Iya. antar negara, untuk memperkenalkan khususnya batik-batik Cianjur. Ternyata beliau-beliau itu sangat suka dengan motif dan warna-warnanya, sehingga karena kita syarat dengan filosofi ya, dan cerita-cerita yang seperti itu. Bahkan Cianjur ini luar biasa banyak cerita yang bisa diaplikasikan ke batik. Betul. Seperti itu. Dan untuk berarti tadi yang kata Ibu bilang ini dari warna, terus juga dari motifnya, begitu ya Bu ya. Yang membedakan dari batik Dahlia ini dengan batik-batik yang lain Bu, seperti apa? Yang saya proses berjalannya kita event, bajar dan lain sebagainya, Dahlia Batik Genturan ini mempunyai ciri khas yang tentunya satu dari motif. Iya. Karena kebanyakan motif-motif di batik itu tumbuhan tanaman. Iya. Tapi kita sekarang mengaplikasikan batik itu dari lampu-lampu yang sangat indah, yang memang lampu-lampu gentur ini mungkin sudah lama juga tidak terekspos. Ternyata setelah diaplikasikan ke batik itu mereka, oh ya bagus gitu kan. Untuk motif-motifnya itu jarang sekali dan tidak ada sama sekali. Yang saya tahu itu hanya di Cianjur yang mempunyai ciri khas motif lampu genturan yang diaplikasikan ke batik. Oke, Seperti itu. Baik. Jadi memang pembedanya karena kita punya lampu gentur ya Bu ya. Betul, iya. Apalagi di sini berarti kan Dahlia Batik Genturan. Jadi karena memang kita punya lampu gentur, Iya. lalu diaplikasikan ke batik dan mereka memang tidak akan ada yang punya ya Bu ya. Betul, betul. Karena kita di area zona Kecamatan Warung Kondang, betul. yang mana ikon-ikon Cianjur itu kebanyakan ada di Warung Kondang, termasuk beasan Pandan wangi. wanginya yang terkenal dengan khasnya yang wangi dan enak, Iya, pulen betul. ya. Apalagi lampu genturnya merupakan suatu sentra lampu gentur di situ. Iya. Banyak rumahan-rumahan yang membuat lampu gentur itu sendiri. Terus ada ayam pelungnya ya, yang terkenal dengan suaranya, juga akses ke Jalan Gunung Padangnya. Betul. Gitu kan. Nah, kita di sini memunculkan ikon-ikon ini untuk menjadikan branding kita. Yang mana batik Dahlia Genturan ini mempunyai sesuatu kekhasan yang bisa dinilai bersejarah, filosofis, dan tidak ada duanya. Nah, seperti itu dia. Jadi
semua yang memang ikonnya itu ada di warung kondang. Ada di warung kondang. Nah, termasuk kita ya, Bu, aku juga orang warung kondang nih, Bu. Nah. Nah, bukan hanya dari ikonnya, orang-orangnya ternyata ya, Bu, ya ternyata, luar ya. biasa. Kita terkenal dengan Nah, santri-santrinya betul. yang mana mempunyai ciri khas juga Iya, kan, iya. dengan memakai sarung-sarung dan pecinya. Betul, Itu kan betul, mau betul. laki mau perempuan Iya. itu tetap memakai sarung dan Iya. tidak terbawa arus zaman seperti itu. betul. Jadi sekali datang ke warung kondang, nanti semuanya juga bisa didapatkan, dilihat di sana gitu ya, Bu ya. Betul, Jadi betul. memang entah itu dari karya seninya, Iya. atau juga dari ciri khas Cianjurnya, Anjurnya, Bu. Ya, memang makanannya. betul. Nah, sekarang penduduknya juga Nah, memang itu. dari yang lain ya. Termasuk aku ya, Bu, berarti kalau Iya. kayak gitu. Dan Bu, kalau misalnya cara pembuatan ya, Bu ya, dari batik Dahlia ini, apakah memang dilukis atau di press atau di print seperti apa, Bu? Kita semua ada di sini. Kita Oh, semua oke. memproduksinya. Jadi batik itu ada batik cap, batik tulis, orang Iya. mengenalnya seperti itu. Betul. Sekarang saya dikombinasikan, ada batik cap, ada batik tulis, ada batik lukis, ada batik diskat, ada eco print juga, ada sekarang merambah ke sublime juga Iya. gitu kan. Jadi semua sistem untuk membuat produksi batik itu kita buat di situ. Kita terima semua. Ya, dari kita belajar juga studi banding dengan kota-kota yang sudah memproduksi yang sudah lama gitu. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah mempunyai hak motif lampu genturan, sudah dihakikan itu ada 5 hak motif lampu genturan, dan itu difasilitasi semua oleh Bank Taspen Mandiri, karena kita ada pendampingan juga dengan mereka. Alhamdulillah semua tidak lama-lama, hanya 4 jam itu semua keluar, dan itu menjadi satu kebanggaan saya bahwa saya bisa memperkenalkan lampu genturan itu lewat mengaplikasikannya ke sentuhan-sentuhan batik itu sendiri. Oke, baik. Jadi kalau dari pembuatan ya, Bu ya, Iya. yang paling awet nih, Bu, itu dengan proses seperti apa, Bu? Kalau untuk kita bilang awet, tentunya itu untuk perawatan mungkin ya, karena semua bahan dasar batik itu sama sih ya untuk Iya. cap dan tulis itu. Hanya membedakannya itu untuk cap pakai stempel, untuk tulis pakai canting, tapi bahannya tetap sama. Nah, jadi kita tergantung perawatannya. Jadi untuk pencucian itu harus pakai lerek khusus sabunnya itu lerek, ada lereknya. Kalaupun kita susah ditemukan lerek, itu kita bisa diganti dengan sampo. Tuh, Ah. jangan dianjurkan karena mesin cuci, dinate- Ibu. Nah, deterjennya juga itu Iya, iya. sangat untuk bisa terus ini cepat pudar. Oh, iya, Nah, tapi kalau kita non sih nggak mau ikut naonnya menjemur juga, itu tidak langsung Sinar terkena matahari. sinar matahari. Jadi di Dan angin-angin, di angin-angin. iya, Jadi iya, iya. segimanapun mahalnya itu batik itu tetap semua dalam perawatan. Oke. Gitu. Jadi tuh di sini juga saya lihat ya, Bu, ada memang warnanya lebih pekat ya, Bu ya, Iya, kalau lebih batik genjreng. Dahlia itu iya Iya. betul. Yang Ibu pakai juga sama? Sekarang ini laseman. Saya karena ini sesuatu yang resmi, saya Iya. pakai yang laseman. Iya. Tapi kalau misalnya Cantik, Bu. kita ada di suatu pesta yang Iya, gimana, iya, iya. tetap saya harus menonjolkan yang warnanya lebih vulgar, Oke, lebih betul. jreng. Betul, Ya, betul. karena orang akan melihat, oh ya itu batik apa ya, Ah, seperti iya, itu. iya, betul. Begitu. Jadi kita menyesuaikan waktu aja. Iya, Kalau iya. memang seperti ini saya pakai yang nuansa untuk laseman. Iya, Kalau iya. laseman hitam sama kuning, coklat kayak gitu. Jadi warnanya tidak ngejreng. Tapi kalau warna yang untuk yang nuansa warna yang terang itu kelihatannya suasananya juga agak lain ya, kita pakai juga gitu, seperti itu. Tapi memang dilihat dari karya-karya Ibu sendiri begitu ya, Bu ya. Warnanya memang perpaduan warnanya cantik-cantik ya, Bu, gitu kan. Kalau misalnya kayak navy dipadukan dengan hitam, dipadukan dengan coklat, Iya. dengan benang warna kuning begitu, Bu. Jadi memang terlihat lebih pekat gitu ya, Bu ya. Jadi kan ada
Ada memang batik-batik yang memang sering kita temui di luaran gitu ya. Jadi memang nggak aneh nih, karena oh iyalah batik gitu kan ya Bu ya. Jadi memang betul Resi sendiri kayak keren ya warnanya gitu kan, cantik ya. Jadi kalau aku mungkin karena aku seneng passionnya ya, Iya, sebenarnya. Jadi mulai pertama aku pakai buka batik ini ya gitu ya. Jadi mulainya pertama emang tahun 2010 jarang lah ya orang perempuan itu pakai batik untuk sehari-hari. Betul. Nah, aku kepikiran pokoknya aku pengen beda deh dari yang lain untuk fashion aku gitu kan. Jadi awalnya aku pakai baju-baju yang polosan. Jadi yang tempelan-tempel batik, sepian batik aku pakai di batik di baju polosan itu, ternyata ya bagus juga nih gitu kan. Jadi kalau begitu kan bisa pakai sehari-hari, bisa juga formal juga gitu kan. Lama kelamaan aku belajar di batik gitu kan. Akhirnya setelah belajar dan ya terus karena belajar membatik ini tidak susah sih sebetulnya. Jadi sesuatu yang bisa kita lakukan, kenapa tidak? Jadi kan batik ini kalaupun misalkan ya Teh Resti nggak bisa gambar atau ya membuat motif, ya sesukanya hati Teh Resti aja untuk diorat-oret. Nanti kita bermain warna di situ. Jadi kan bisa batik abstrak. Iya kan? Nanti dikembangkan lagi, lama kelamaan kita punya ide, punya gagasan, dan ini bisa dipadu-padankan. Dan batik ini sesuatu yang original ya. Jadi orang tuh pasti melihat batik itu sesuatu yang indah gitu kan, yang klasik. Nah, itu yang aku di sini mempertahankan selama 15 tahun ini. Saya membuat sesuatu batik saya itu beda dengan yang lain, unik juga gitu kan, untuk bisa selalu orang itu terkenang dengan batik dahlianya. Di batik dahlia ini ada sesuatu yang lebihnya apa gitu kan. Nah, dari warna, dari corak, kita juga ke customer bisa custom. Teh Resti mau buat ini gitu kan. Sampai anak-anak kecil juga sukanya SpongeBob tuh ya, cucu saya bikinin gitu kan. Ya seperti itu, berjalan aja mengalir. Jadi sekarang itu batik itu tidak dipakai secara formal juga, tapi untuk sehari-hari boleh kita padankan dengan jeans. Juga kemarin kan kita fashion show itu dipadu-padankan dengan jeans selera anak muda nih seperti ini, aku padu-padankan gitu kan. Ternyata wah, banyak sekali yang bisa kita perbuat itu, karya-karya kita itu lewat batik seperti Lebih elegan juga lebih ya sebetulnya elegan kalau juga. dengan batik. Dan yang pasti orang jarang banyak yang pakai. Nah, itu dia. Boleh nanti Resi datang ke tempat Ibu untuk pilih-pilih batiknya. Ditunggu. Tadi ada bawa batik tapi nanti ada lah. Oke, siap. Biar aku bisa difoto, nanti aku tag Instagram Ibu gitu kan, kalau gitu. Siap. Tapi Bu, kalau misalkan kayak Resi pun ya Bu ya ngikutin banget fashion gitu ya Bu, apalagi Bu dari tahun 2010 dan memang ini nggak mudah ya Bu. Betul. Tapi memang kadang orang pun tidak terfikirkan untuk membudidayakan batik, untuk memberikan batik tempat yang luar biasa gitu, dan mungkin Ibu juga salah satu yang tepat karena pergeseran dari kompetitornya jarang ya Bu ya kalau batik. Kalau Resti main fashion, kita main fashion tapi fashion yang memang wah kompetitornya banyak nih gitu ya, betul-betul. Berarti kalau misalkan dari batik sendiri ya Bu sampai saat ini di Cianjur, apakah ada misalnya kolaborasi dengan A dengan B begitu nggak Bu, atau memang tidak? Tentunya ini kalau untuk khusus pembuatan batik dari motif itu tetap kita ada desainnya, orang desainnya dari desain mentah sampai ke mendesain menjadi IT-nya gitu kan. Kita berkolaborasi juga dengan desainer muda, desainer yang memang terkenal gitu kan. Kita cari-cari juga di Pinterest dan lain sebagainya. Tentunya ini merupakan suatu modal kita untuk bisa diaplikasikan yang jadinya tuh seperti ini, yang match-nya seperti ini gitu kan. Kita selalu sharing dengan beberapa desainer untuk bisa mengkombinasikan si batik aku jadinya seperti apa. Nah, kebanyakan yang memakai batik kita itu selalu dipakai fashion show. Alhamdulillah di luar kota Cianjur ini banyak yang
setelah memakai dan menjadikan satu sudah jadi itu di fashion show itu ternyata kita menang. Selain dari motifnya yang berbeda, ternyata kita punya nilai filosofinya. Tapi tidak sekedar hanya menulis di oretan kain, tapi kita betul-betul bagaimana menciptakan sesuatu motif yang bisa menjadikan nilai filosofinya tuh ada, disesuaikan dengan potensi-potensi di Cianjur gitu kan, potensi-potensi di daerah desa dan itu banyak cerita yang bisa diaplikasikan ke batik. Betul, tuh kan ya. Jadi memang kalau misalkan sekali ibu bikin karya di batik itu selalu akan ada filosofi ya Bu ya. Betul. Jadi memang nggak tiba-tiba jadi gambar, tiba-tiba Bu ini tuh temanya apa? Pokoknya gitu aja kan nggak mungkin ya. Nggak kayak begitu. Dan kesulitan dari ibu terjun di batik ini sampai saat ini nih Bu gitu kan. Apakah memang ternyata nggak ada kesulitannya loh gitu kan, semuanya mudah gitu Bu. Apakah memang ada kesulitan masih ada tuh Neng. Ya kita namanya juga usaha ya di usaha. Jadi sekarang jadi asalnya hobi sekarang udah jadi bisnis gitu loh. Udah jadi bisnis. Jadi menghasilkan sesuatu betul. Mencari cuan sekarang lah gitu yang kan. penting cuan Bu. Cuan betul. Kalau dulu kan hanya sekedar hobi aja. Aku pakai gini gitu kan, lama kelamaan ternyata menjanjikan gitu kan. Kesulitan di sini mungkin kita daya saingnya, marketing juga itu menjadi salah satu marketnya juga customer kita belum memahami, belum bisa menilai dari sebuah karya. Nah itu selalu betul. Karena kita kan bukan jual kacang goreng, bukan begitu yang harga umum gitu, tapi kita menjual seni. Yang mana di kita ini orang melihat karya seni itu baru menutup sebelah mata. Tapi it's okay, tapi jalan lama kelamaan kan orang akan tahu sesuai dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya gitu kan. Dan alhamdulillah perjuangan saya juga menghasilkan sekarang. Jadi sekarang orang menjadi mencari. Itu dia. Jadi mencari sekarang karena kita alhamdulillah bisa mempertahankan sesuatu yang menjadi nilai ukur nilai jual kita seperti apa. Jadi memang kita menjual karya seni ini tidak gampang. Harus bisa menyampaikan argumennya seperti apa gitu kan ya, tidak hanya ngarang-ngarang saja atau kita menyontek motif-motif yang sudah ada gitu kan. Nah, jadi kita harus betul-betul membuat motif ini berdasarkan cerita-cerita yang memang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi memang kalau misalnya dengan mohon maaf ya, dengan orang yang paham, dengan orang yang mengerti, mereka nggak akan tanya harga ya Bu. Oh betul. Seperti saya waktu itu diundang oleh ke Istana Kepresidenan Cipanas. Itu pasti alhamdulillah waktu itu saya selalu diundang apabila ada tamu-tamu negara untuk ke sana. Kemudian kalau saya event-event di luar negeri gitu, orang akan bertanya, dia keheranan gitu, murah amat gitu kan. Sampai misalnya di kisaran kita ibu jual biasa 3 juta per lembar atau 2,5 juta, itu dia akan ada yang lebih mahal nggak Bu gitu kan. Seperti itu. Bahkan kemarin kita ke Myanmar itu 1 lembar kita dipasang semua karena kita ketemu dengan pengusaha-pengusaha di sana, juga orang kedutaan juga. Pas melihat di sana, ibu saya ini berapa, aku mau gitu, udah saya berani bayar yang ini, saya suka yang ini, dia jadi jualnya suka, jadi saya suka yang ini gitu kan. Padahal saya mau tawarin yang lainnya, dia saya suka yang ini, satu per lembarnya 7,5. Udah, ternyata setelah saya melihat, wow gitu kan ya, setelah kami pernah event Bajar di Pasaraya, itu semua pengrajin batik itu seluruh Indonesia Nusantara, GBN namanya, gabungan pembatik Nusantara. Di situ itu ada batik yang berharga 1 miliar. Sampai orang limited edition iya betul, 1 miliar. Aku kan, hah
1 miliar gitu kan. Karena kita bergabung semua Iya, seluruh iya. Indonesia, batik-batik Nusantara ini ternyata itu yang keluaran dari kolektor batik. Jadi museum batik yang mengeluarkannya. Oh iya, oh iya gitu kan. Museum Iya, nih. museum katanya gitu. Oh bukan saingan kita itu. Enggak Bu, karena itu juga kan di Cianjur itu kita juga kan di museum batik di Cianjurnya punyanya milik Bunda Dahlia dong ya kan. Karena memang semuanya juga kayak seperti berproses ya Bu Iya, ya iya. gitu kan. Tapi memang kalau misalnya main di batik ya Resti sendiri ya memang main di fashion juga ya Bu ya. Iya. Kayak wah susah, nggak bisa nih nggak bisa gitu kan karena memang kalau di batik itu yang kata Resti tadi bilang kita bukan beli tentang modelnya, Iya. tentang apa namanya motifnya, tapi memang kita itu menjual dari brandnya gitu ya. Iya, betul. Brand motif apapun ketika yang namanya ininya batik Dahlia, orang akan beli mereknya gitu. Iya. Udah bukan ini modelnya gimana ya Bun nanti katanya gitu. Apakah tunik ataukah memang kemeja? Udah bukan itu lagi yang kita jual ya Iya, Bu ya. iya. Dari memang filosofi dan juga motif-motif yang memang luar biasa dan tidak bisa kita temukan di toko oranye gitu ya Bu. Betul, betul. Jadi kadang si customer itu sampai ya bilang, tapi aku nggak dilihat. Jadi kalau saya tidak memakai batik Dahlia itu saya nggak percaya loh teh katanya gitu. Karena apa? Saya biasa pakai batik beli di yang memang yang di luar sana. Pas kita asap panggaganya pas masuk kok ada yang sama gitu kan. Apalagi samanya sama sama itu dia nggak mau gitu. Pas tahu teh limited edition ya ininya oke. Jadi kita bikinkan untuk customer yang biasa pelanggan kita tahu sendiri saya pengen warna ini, motifnya ini dan alhamdulillah mereka itu sangat puas sekali memakai batik dari Dahlia batik genturan Dan ini. aku aja ya Bun, aku aja memang sering di luar kota gitu Bun, memang mainnya di sana terus nih. Mereka suka ada yang begini, Res nggak bawa batik Dahlia katanya gitu. Aku belum ketemu sama ownernya aku bilang. Aku belum ketemu Pak, karena memang waktu itu pun kadang ada juga rencana dari Jogja, dari Semarang mereka juga akan visit ke aku ke sini nanti aku ajak ke ibu ya kalau gitu. Seneng banget Karena ya. memang kalau misalkan ternyata di luar kota pun udah yang mereka tahu juga udah kenal, udah jelas ya Bun gitu kan kalau tahu bener sih pas Resti jadi pembicara dan mereka menanyakan itu Res gak boleh oleh batik Dahlia. Hah? Bapak tahu juga Pak. itu Resti ada di Semarang waktu itu Bu. Iya. Bukan Pak, di sini juga ada batik, aku bilang gitu. Itu kan dari Cianjur katanya gitu. Oh berarti memang aku pun memaknai bahwa oh iya batik Dahlia udah melekat nih dari Cianjur nih, punya Cianjur begitu ya Bun ya. Memang kita juga sudah apalagi di luar kota dan luar negeri pun sekarang sudah luar biasa. Iya, kemarin aja kita kedatangan tamu dari Amerika, dari Kamboja. Iya. Bukan Norwegia apa ya? Yang itu. Ya, jadi dari Amerika, dari Norwegia, dari Kamboja itu datang langsung melihat bagaimana proses membatik di kita. Jadi orang yang datang bisa langsung kita buatkan di situ, gitu seperti itu. Jadi alhamdulillah saya dipercaya, saya juga sangat termotivasi juga apalagi untuk pengemban amanah, diberikan amanah untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati luar biasa mensupport saya sampai dibawa ke Indosiar itu ya Allah, Masya Allah gitu kan. Jadi ya dengan berkah beliau saya sekarang lebih dikenal lagi banyak orang gitu kan. Udah dikenal loh Bu. Iya. Kok bundanya aja nggak sadar. Kan kita suka gitu ya. Kita tahu nggak nih ternyata ketika itu dia Bun Resti memang tahu ya karena memang setiap kita ada acara pun ketika batik kita pasti ke batik Bunda Dahlia begitu. Jadi tapi yang aku pikir oke lah Cianjur gitu. Resti yang kagetnya ketika keluar kota, jadi sekarang tuh aku PR gitu, Pak tapi aku nggak bawa batik ya gitu kan, karena aku harus ke ownernya dulu. Nanti mah gampang, tinggal telepon Nah, aja. itu Karena kayak kita kan gitu. sekarang sudah tambah ini lagi ya. Iya, betul. Jadi semua fasilitas untuk customer aku dibuat mudah Iya, gitu betul. kan ya, Dimanapun juga ya, dimanapun kita antar Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi
malam-malam juga kita terima. Kadang orang dadakan ya, Iya. Bu ini kita mau berangkat ke ini, kita bawa oleh-oleh. Nah, oke, di mana? Jadi langsung sama itu. mulai dari desainer, mulai dari orang ke produksi, IT dan sebagainya sekarang udah alhamdulillah termanage semua. Masya Allah. Semoga aku bisa seperti Bunda. Ih, Kayaknya Masya kalau main Allah. batik ini inspirasinya juga harus luas ya Bunda kalau gitu. Betul. Jadi kita itu harus sering banyak belajar untuk melihat, membuka telinga, Iya, melihat sejauh mana mereka bisa eksis Iya. gitu kan. Saya sering ketemu dengan orang-orang hebat juga, nya bisa kita sharing bagaimana sih jadi sampai sekarang saya memang masih butuh banyak ilmu yang belum saya dapatkan. Iya. Jadi kalau pelatihan di kementerian di mana-mana tetap saya yang paling tua, tapi it's okay aja gitu kan. Yang namanya juga Justru- cari ilmu. Justru Bun ya, ketika misalnya nih Resti diundang jadi pembicara, ada ada tamu dan memang sudah berumur gitu, justru kita yang malu Bun. Udah semua aja masih semangat, apa kabar kita gitu kan. Tapi kalau untuk rate harga ya Bun ya, biasanya Mitra Cianjur FM juga aduh takut mahal nih katanya gitu. Kalau rate harganya boleh tahu nggak Bun? Dari berapa ke berapa misalnya Bun? Iya, itu kan sesuatu mahal dan tidak itu tergantung ya Iya. dari quality bahan, Iya betul. terus ke tingkat kerumitannya gitu kan. Kita semua open kok. Dari harga saya sesuaikan dengan Iya, customer. benar. Maunya seperti apa? Beda kan untuk beli per item. Iya. Beli per khusus limited edition atau memang yang sudah ready gitu kan, atau juga yang banyak sekali gitu kan, itu tidak sama harganya. Tapi kita buka dari untuk per lembar aja, untuk tidak menjadi bukan kodian ya kan begitu. Itu di 150. 150 per lembar itu sudah oke. Murah banget. Nah, untuk batik cap ya, Iya, batik untuk cap. batik cap. Kita juga sekarang lebih banyak kita fokus di baju seragam karena untuk hari tahun ajaran baru Iya. ya. Nah sekarang juga tahun baru juga, Iya, tahun iya. baru mau itu sudah ada beberapa customer saya untuk dibuatkan motif yang sesuai dengan gongsi pacainya. Nah, itu dia. Ini kan bentar lagi gongsi pacai Iya, ya, iya, benar. hari mereka. Nah kita banyak dari seragam juga, intansi dan kita bukan hanya batik saja, Iya. menerima batik saja, tapi kita membuat kaos batik juga. Kaosnya juga ada. Ada, ikat kepala, sal gitu kan. Semua pernik-pernik yang memang bernuansa batik itu Iya. kita gunakan. Tactical juga ada, baju-baju gamis dan lain sebagainya kita terima. Berarti kalau misalnya kayak kita order ke Bunda misalnya, itu tuh sudah berbentuk baju kah atau masih lembar kain Bun? Kita ada baju, ada kain, ada. Nah untuk mau custom nih nggak mau sama gitu, kita Iya. bisa karena kita punya binaan-binaan penjahit-penjahit juga. Oke. Jadi bisa kita referensikan Iya, di iya. situ. Keren ya? Kalaupun bisa jauh, kita ada jasa juga, ada JNE juga yang alhamdulillah di depan juga buka. Iya. Jadi ada satu kesatuan. Betul. Dari hulu ke hilir. Nah, itu. Kalau apa bisnis tuh begitu ya, Bun? Iya, harus Mana nih yang bisa jadi cuan lagi, kita ambil lagi, kita serap Ya kan lagi. untuk mempermudah. Nah, itu dia. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan banyaknya kita dari waktu ke waktu kita kenal dengan orang-orang hebat, kita juga belajar dari ilmu yang sudah kita pelajari, Iya. kita laksanakan gitu kan. Itu sesuatu yang memang luar biasa dampaknya. Iya. Yang pasti apabila momi-momi, emak-emak, teteh-teteh yang akan memulai berwirausaha itu mulai aja dari hobi dulu. Iya, Jadi jangan berpikir, aduh nggak ada cuan, aduh nggak ada modal, aduh sesuatu yang memang menjadikan aset kita juga, potensi itu yang tahu diri kita sendiri.
Jadi bagaimana kita sesuaikan aja, mulai dari hobi kita apa. Hobinya makan, carilah yang kuliner yang memang bisa dinikmati. Nah, kita coba seperti itu, jangan bingung-bingung ya. Jadi kayak Resti nggak bisa masak, mau buka kuliner bingung juga Bun. Nah, ini. jadi Resti sukanya apa sekarang? Aku main di skincare Bunda. Ya skincare Nah, aja. itu. Jadi kita kan lebih menguasai iya, skincare-nya betul. enaknya seperti apa Iya, kan. betul. Cerita itu Nah, yang bisa betul. menjadikan sesuatu orang bisa yakin, bisa Betul. percaya Iya. kan gitu, tidak teori saja. Nah, itu. Jadi bisa dibuktikan, oh kita ini Jadi- hobinya skincare, ya percantik Nah, aja. Betul. Tidur juga selalu cantik. Jadi kalau semuanya berawal dari hobi, kita tidak merasa berat ya Bun. Enggak, segimanapun. Nggak mikir, aduh nanti kalau nggak ada yang beli gimana ya? Jangan, Itu nggak jangan. akan ada lagi. No. Iya. Nggak usah harus ke situ. Karena hobi kita, ya kalau misalkan ini ya pakai aja sendiri. Kan Nah, proses semua betul. juga. Iya, betul, Ya betul, kan? betul. Nah, dari situ kita kenapa ya orang nggak sukanya orang gimana ya? Atau kita sukanya begini, coba kita pakai oleh sendiri. Iya. Nah, lama-lama kita jadi label untuk promosi di Nah, sendiri betul, ya. Siapa lagi makanya. kalau nggak bangga kalau Iya, nggak betul, kita betul, sendiri betul, ya kan? betul. Nah, dari obsesi sugesti kita itu yang juga mempengaruhi. Betul. Jadi kan kalau kita pakai kayak Bunda, aku aja lihat Bunda itu baju dari Bunda Dahlia juga gitu kan. Bunda juga Iya. bilang iya nih. Terus Iya, kita juga kalau pakai ini. ada kecapi sulingnya nih di sini, dibuat di belakang. Iya. Nah, jadi kita komen. Nah, ada, iya. Ada kan? Betul. Kecapinya ada kan? Iya. Seperti itu. Jadi orang itu, padahal kalau selewat ke sepintas nggak kelihatan. Nggak kelihatan memang Bun. Nah, Tapi itu memang kecapinya. dari motif pun untuk kayak Resti yang memang suka beli batik gitu ya Bun ya. Ya bagus gitu kan warnanya tuh. Karena Resti seneng yang warna-warna pekat dan nggak terlalu pias. Bun ya, kalau batik-batik dari Bunda Lia tuh memberikan ceria semua gitu ceria. kan, luar biasa. Kita harus ceria. Nah, Kita harus bahagia dengan Betul. ceria, pasti Betul, otomatis itu betul. bahagia. Iya, betul sekali Bunda. Bunda, mohon izin nanti Resti buka tanya jawab ya setelah ini kita break dulu. Dan buat mitra Cianjur FM jangan kemana-mana, tetap di 102,5 Cianjur FM talk show bersama dengan Dahlia Batik Genturan hari ini. Menurutmu berapa lama lagi kau kan mencintaiku? Menurutmu apa yang bisa terjadi dalam sewindu? Bukan apa hanya bersiap, tak ada yang tahu. Aku takut tak pernah ada yang
uji membunuh kasihnya penuh kambuh di dalam jiwanya sambil penuh cinta diam-diam berusaha selalu tahu akan ditinggalkan, namun demi Tuhan aku berusaha tidak mudah mencintai diri namun aku berjanji akan menendam seperti Assalamualaikum, dengan DT Peduli, ada yang bisa dibantu? Waalaikumsalam, Mbak. Saya mau tanya, berapa ya batas minimal harta yang wajib ditunaikan zakatnya? Alhamdulillah Ibu, semoga rezekinya berkah. Nisab atau batas minimal harta yang sudah wajib dizakati itu setara dengan 85 gram emas. Oh, gitu ya. Minimal 85 gram emas. Betul Bu, atau senilai Rp81.090.000 bila harga 1 gram emasnya Rp954.000 Bu. Oh, terima kasih, Mbak. Kalau begitu, saya ingin berzakat melalui DT Peduli. Salurkan zakat Anda melalui DT Peduli. Transfer zakat rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor 9255371800 atas nama DT Peduli Zakat atau klik www.dtpeduli.org. Informasi hubungi call center DT Peduli 0851 0001 7002 atau WhatsApp 0813 1712 1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduan nomor.id.
sudah kembali baca Jenderal FM Radio Kamet Balarea. Nih kan kalau misalkan kita ngobrolin tentang batik itu pasti yang luar biasanya dan sudah melekat dengan Bunda Dahlia gitu. Jadi ketika nanti mitra yang dari Cianjur mau oleh-oleh gitu ya Bun ya, itu bisa juga ya Bunda ya? Oh bisa banget. Jadi misalnya mau malam-malam Bun, aku mau ke sana nih ke rumah misalnya atau toko ke galeri itu boleh juga Bun? Boleh. 24 jam ini mah beneran. karena memang kalau pebisnis kayak begitu ya Bun, jam berapapun gitu kan Ya, meskipun karena kita kita yang kerja itu stay di sana. Oke. Aja jadi tempat galeri, tempat produksi, ada rumah untuk pegawai juga. Iya di sana. iya. Oke tuh kan ya gitu. Ada pertanyaan lu Bunda satu tadi ada yang bertanya di sini. Assalamualaikum sama Risna. Bunda katanya aku pecinta batik Bunda. Wih, aku juga dong. Bunda kalau misalnya untuk seragaman nih Bun, karena kan sekarang kan mau menjelang Lebaran katanya gitu. Kayaknya lucu juga bikin seragam-seragam dari batik Bunda Dahlia. Itu tuh boleh nggak sih Bun? Dan kalau misalnya kita punya desain atau motif itu bisa diinfokan ke Bunda dan dibuatkan tidak Bunda? Bisa banget. Senang banget malahan kita nggak capek-capek. Kita nggak usah mikir. Nggak usah mikir lagi nih gitu bisa kan. banget. Hubungi admin aja. Oke, nanti nanti diinfoin ya Bu iya. ya adminnya. Tuh bisa teh, jadi tinggal nanti kasihin model begitu. Tapi kalau misalnya kayak model terus bahan, kita bisa milih nggak Bun? Bisa. Kan kalau misalnya bikin gamis mungkin bahan-bahan yang jatuh. Iya, ya, yang Bun, jatuh. ya. Iya. Gitu. Iya. Itu juga bisa. Pokoknya kita sedia aja. Buat customer saya ratukan. Tuh. Apapun permintaannya. Semuanya ada di Bunda Dahlia. Oke, dari mulai kemeja, kaos juga ada ya Bunda. Dasteran, Bahan-bahan kebayaan, semua ada. ada semuanya. Udah pokoknya Bunda Dahlia aja solusinya. Badai jantung reseller, sangat bisa sekali. Kayaknya sih kalau Resti itu Bun, nanti Bunda boleh WA-in ke aku itu tulisannya. Karena memang biar kita lebih cepet ya Bun Iya. ya pemasarannya kita Betul. juga harus selalu dengan reseller Iya, kayak gitu. resellernya cantik dan oke kayak Teresti. Oke bisa Bun kalau kayak gitu. Ditunggu sekali. karena memang kalau misalnya kayak kita ke acara-acara gitu ya Bun, apalagi kita pakai batik gitu kan, meskipun pakai celana jeans aja udah kayak mewah banget ya gitu Iya, kan. bener. Apalagi dengan motif-motif yang luar biasa. Kemarin juga pas fashion show itu ya Bun di Pendopo ya kemarin, itu Iya. juga anak-anak sudah mempromosikan dan juga memperlihatkan motif-motif dari Bunda. Iya, karena Luar biasa. kebanyakan kan mau dewasa ya Iya. yang lainnya. Jadi aku ya seperti itulah kalau aku pengen beda dari yang lain. Jadi anak-anak juga nanti menjelang dewasa, betul. remaja, tua gitu Iya, kan. iya, iya. Nah sekarang diperkenalkanlah anak-anak sedini mungkin memakai batik itu tidak juga jadi tidak oke gitu, malah jadi oke Betul. gitu. Jadi oke banget malah. Pas aja salpok sama batik Bunda hari ini. Karena kalau untuk kita gitu ya Bun, mungkin gitu kan yang sering ke acara-acara gitu. Jadi udah paling solusi sih pakai batik. Karena kayak kalau misalnya pakai blazer tapi ternyata acaranya juga santai, kayaknya kurang masuk juga nih ya gitu Iya. kan. Tapi kalau misalkan ternyata kita pakai batik itu semua suasana juga kita bisa masuk di sana. Kayaknya nggak usah lihat segmen juga ya Bun kalau pakai batik itu gitu. Betul. Aku ya sekarang. Ini nih. Ini sebetulnya tidak ribet ya. Iya. Ini cuma pakai benang-benang timbul. Betul. Bisa begini, oke Nah, kan? iya betul, Ya. betul. Bisa dibuka nih terlalu ini juga oke juga. Oh iya dong, ini mantep banget loh. Cuma baru begini juga kan. Iya. Belum yang lainnya. Nah, itu dia, betul. Kita bagaimana kita harus sesuai aja juga. Iya. Tapi tetap kesan elegannya atau Nah, jadi kalau misalnya Bunda Dahlia yang bikin udah pasti elegan. Soalnya selera orangnya udah beda banget sama gitu ya. Oh begini, oh begitu. Gitu. Sudah tidak diragukan lagi. juga kalau ke atasannya begini kebaya bisa. Betul. Pakai kebaya Jeans bisa juga kan? bagus Jeans ya. bisa, nggak harus juga kebaya kutu atau gini. Iya, Jadi iya. begini kita sesuaikan aja. Dan tidak harus dijahit juga, pakai lilit-lilit ya pinter. Kita bisa memadu-madankan untuk lilitan-lilitan Iya. gitu. Itu seperti baju yang sudah dijahit. Oke, Kita bisa banyak spill-spill ya Iya. di YouTube di mana bagaimana melilit kain yang Iya, panjang iya, jadi betul. baju Nah, gitu kan. itu dia. Itu tetap Nggak usah ribet ya Bun ya. Yang penting gitu. coraknya. caranya. Jadi kalau coraknya udah bagus dan jangan, makanya kalau misalnya untuk pecinta batik mereka nggak akan cari di
marketplace ya Bun, karena Iya, mereka iya. yakin ketika mereka pakai baju itu akan ada yang sama. Betul. Aduh, itu sempat tuh ada yang kayak begitu. Ih sama ya batiknya. Kalau tidak ada Bunda Dahlia nggak akan sama pokoknya ya. Harus banget untuk beli nanti di Bunda Dahlia. Bunda, kita udah jam 10 tapi kayaknya banyak banget ya yang belum kita bahas. Siap. Tapi nanti kita ketemu lagi. Iya. Tapi sebelumnya boleh untuk Mitra Cianjur FM mungkin pesan-pesan atau juga kesan-kesan Bunda Tong apapun, silahkan Bunda sayang. Oke, untuk Akang Teteh wargi Cianjur Raya, Cianjur era baru sekarang Nah, ya, itu dia. yang mana saya sebagai dari owner Dahlia Batik Genturan ingin menyampaikan, jadikanlah sesuatu karya kita menjadi kebanggaan untuk daerah, yang mana daerah kita sekarang khususnya di Cianjur sudah mempunyai rumah produksi, pabriknya juga gitu kan. Kenapa jadi harus jauh-jauh beli keluar kota Cianjur? Di Cianjur itu sudah oke sekarang, bisa apapun permintaan customer Akang Teteh kita bisa melakukannya insya Allah. Karena dengan berjalannya waktu kita bisa lebih memperbaiki lagi dan juga bisa alhamdulillah sama dengan yang lainnya. Kenapa tidak kita bangga, kita harus bangga dengan karya kita sendiri, apalagi ini motif-motif itu ikon-ikon Cianjur yang memang kita produksi di asal daerah Cianjur itu. Luar biasa, keren, indah Cianjur itu, sesuai dengan Mojang dan Jajaka Cianjur itu. Bager-bager, soleh-soleh, santri-santri, luas-luas ya. Istri Cianjur. Kalau keluar kota bisa selalu bilang katanya cewek-cewek Cianjur mah katanya someah semua. Someah banget. Nggak rilis pisan gitu kan. Halimpu nyarios lagi, halimpu nyarios lagi. Nah, itu batik kita sendiri, mangga kita juga mengadakan pelatihan Teh. Ada juga. Ada pelatihan juga untuk bagaimana memproses awal batik dari awal sampai akhir, atau pengenalan seperti itu. Alamatnya boleh dong disampaikan. Bunda. Instagram mungkin kalau ada atau nomor adminnya boleh. Iya, itu Instagramnya ada, nomor saya sendiri langsung bisa japri ke saya di 0877 200 kali 0. Bentar, aku catat dulu. Boleh. Nanti aku kan mau ke Bunda. Jadi reseller soalnya. Iya dong. 0877 200 7-nya 4 kali 7770. Oke. Untuk yang tadi mau pesan itu punya motif sendiri. Terima kasih banyak Teteh. Jadi saya tidak harus berpikir untuk mendesainnya. Kalaupun ada yang ingin didesain kita gratis desainnya. Motif desain. Berarti lebih enteng kalau yang begitu ya Bu? Iya. Dan itu bisa jadi bangga sendiri kan. Motif-motif hasil desain si Teteh tadi itu bisa diaplikasikan ke batik dan menjadi kebanggaan juga. Nah, itu. Jadi kita bagi-bagi bangganya, kita bagi-bagi pekerjaan prosesnya biar saya yang melakukan. Nah, atau mungkin nanti juga boleh langsung datang ke workshopnya ya. Workshopnya mau lihat prosesnya atau juga mau ngecap sendiri misalnya. Boleh banget. Terus yang ready juga ada di situ di Jalan Raya Warung Kondang nomor 42 depan SMP Negeri Warung Kondang, ada JNE, masuk satu pintu di situ. Ya, di situ ada tulisannya ada JNE Warung Kondang, ada El Tresna. Ada El Tresna di sana. El Tresna itu singkatan dari nama saya, Eliana Tresnawati. Oh iya lagi. Kenapa aku baru ngeh ya? Pokoknya ada patungnya, cantingnya di situ. Bisa 24 jam. Kalau 24 jam by phone aja. Kalau untuk mau langsung itu kita di jam 8 sudah buka sampai jam 9. Di Antos Teteh Akang di Antos Sadayana Oge Teh Resti anu amang kaditunya ke Bunda gelis pisan nya meni nyariosna norowelang tapi jadi nanti Bunda kalau aku butuh batik
ingat Bunda, kalau nanti butuh MC ingat aku. Nah, betul. Itu. Ingat batik, ingat dahlia. Iya. Jadi ada tagline-nya Iya, juga. betul, ada, Bu. slogannya. Dibuat dengan sepenuh hati, disempurnakan dengan penuh warna. Tuh. Mantep banget dah. Pokoknya harus langsung datang ke Bunda Dahlia aja ya. Nanti nomornya kalau misalnya pengen kontaknya boleh nanti Resi share ya Bun ya. Siap. Jadi biar nanti langsung konsultasi misalnya nih pengen karya yang luar biasa untuk acara-acara resmi, karena memang kan biasanya kalau misalnya orang-orang itu pengennya yang beda dari yang lain, nanti bisa dikonsultasikan dulu sama Bunda ya. Motif yang ternyata bikin glamor itu bagaimana, tapi juga dengan sentuhan-sentuhan Bunda yang memang luar biasa gitu kan, nanti bisa di WhatsApp ya Bun ya. Pakai nanti Resi invite. Bunda ada lagi yang boleh sampaikan? Jadilah bangga dengan karya sendiri. Cianjur era baru ini luar biasa. Mudah-mudahan batik kita juga berkenan di hati masyarakat, bisa menjadi kebanggaan karya lokal daerah batik Cianjur. Atur nuhun. Sami-sami Bunda ya, terima kasih sudah kesini dan akhirnya sih bertemu dengan Wibu Orner ya. Aduh. Jadi nanti kalau misalkan ada mau oleh-oleh lagi, sih tinggal telepon. Nggak kayak kemarin, sudah 2 kali Bun soalnya gitu. Aku bilang gini, kalau kesana harusnya sempat lewat. Nah tapi kalau ketika keluar kota mereka nanyanya batik dahlia, oh iya nanti aku ketemu orang. Masa belum ketemu ownernya? Kamu ada ya? Orang Cianjur juga kan? Iya lah orang Cianjur. Kenapa tinggal telepon? Tapi aku bangga banget ternyata batik Bunda sudah dikenal oleh mereka. Amin. Bukan ternyata bukan di sini. Dan ternyata yang terdengar senyap di Cianjur ternyata lebih terdengar luar biasa di kota yang lain. Itu memang suatu penghargaan. Suatu prestasi ya Bun ya, karena menjadi pebisnis itu tidak mudah untuk mengepakkan sayap di luar. Betul. Dan biasanya sih lebih bersinar di dalam, dan kalau batik dahlia bersinar di dalam kota dan lebih bersinar di luar kota dan mancanegara. Amin. Sukses selalu Bunda ya. Amin. Sukses, sehat, pokoknya jangan pernah bosan untuk memberikan warna untuk batik Cianjur, dan tentu juga karya-karya yang luar biasa, karena di tangan Bunda Dahlia yang biasa menjadi luar biasa. Amin. Karena sesuai dengan slogannya. Iya, itu dia apa tadi Bunda? Dibuat dengan sepenuh hati, disempurnakan dengan penuh warna. Nah, udah cocok ya. Nanti yang punya acaranya ini MC-nya jangan lupa ya Bunda. Siap. Ya, oke, baik Mitra Cianjur FM semuanya, terima kasih banyak Bunda, terima kasih sudah hadir di sini. Dan untuk Mitra Cianjur FM nanti kalau misalnya mau tahu kontaknya boleh nanti hubungi kita aja, nanti kita share untuk kontak Bunda Dahlia. Misalnya yang belum mendengarkan atau baru lihat tayangan kita ya Bun ya, nanti boleh untuk diinformasikan lagi. Dan baik, Mitra Cianjur FM Resti pamit dari Ruang Dengar hari ini, dari talk show Resti bersama dengan Dahlia Batik Genturan, bersama dengan Ibu Eliana, namanya Ibu Eliana. Jadi kalau misalnya terkenal Bunda Dahlia, memang dua-duanya juga bisa ya Bun. Yang mana aja katanya yang gitu. Yang mana aja enaknya. Oke, baik, terima kasih banyak. Akhirnya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga kaum dangu sadayana, hatur nuhun. Masih sasarengan di Nagalura 102,5 Cianjur FM. Mangga wilujeng ngabandungan acara salajengna. Masih di Gelora 102,5 Cianjur FM, Radio